Halo Sobat Diecast, berjumpa lagi dengan saya Andre Prastia, owner Matrix Diecast of Semarang di channel Matrix Diecast. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat rangkaian lampu sederhana untuk replika bus dengan skala 1:43. Nah, pasti sobat-sobat kalian pernah ada yang melihat kan, itu diecast mobil, diecast bis, diecast kapal atau diecast lainnya. Itu yang ada lampunya dan non lampu. Nah, pastinya kalau yang ada lampunya itu dilihat kan lebih menarik ya. Pasti sobat juga ada yang bertanya juga, bagaimana cara membuat lampu sederhana. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial nih sobat, bagaimana cara membuat rangkaian lampu sederhana untuk replika bus dengan skala 43. Sebetulnya untuk rangkaian sederhana ini bisa diaplikasikan untuk skala berapapun ya, karena saya membuat replika bus, membuat rangkaian lampu dengan skala 20 itu saya menggunakan rangkaian yang sama. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak sobat-sobat kalian untuk melihat lebih detail bagaimana cara membuat rangkaian lampu sederhana untuk replika bus dengan skala 43. Bagaimana tutorial pembuatannya, kalian bisa simak video berikut ini dan diusahakan jangan di skip ya saat nanti video ya, supaya kalian bisa melihat lebih detailnya lagi. Oke, begitu saja untuk opening intro kali ini, dan bila ada yang perlu ditanyakan kalian bisa tanya lewat komen, nanti mungkin saya akan jawab satu persatu. Dan mungkin bila ada kritikan, masukan, kalian bisa tulis di komen juga. Oke, jangan lupa untuk subscribe video ini dan juga share video ini ke sosial media, ke teman kalian atau ke siapapun, karena berbagi itu indah sudah. Oke, terima kasih telah menonton dan selamat menikmati video berikut ini. Oke Sobat Diecast, kali ini saya akan memperkenalkan alat dan bahan ya. Sebelum kita merangkai lampu, itu kita memerlukan alat-alat seperti lem tembak. Nah, ini lem tembaknya seperti ini ya. Ini kotor karena tidak pernah dibersihkan ini. Lalu ada juga solder, kalau ini pasti ya. Solder dan juga penyangga solder ini namanya. Lalu ada juga penol, lalu korek. Nah, fungsi korek ini nanti untuk mengkuliti bagian kabel ya. Jadi kan ujung kabel ini kan, kabel ini kan perlu kita kuliti nih sobat. Nah, untuk mengkulitinya biasanya saya memakai ini korek, harus dipanasi dulu untuk mengkulitinya. Lalu ada juga ini ya, disisakan seperti ini. Lalu untuk resistornya sendiri ini nanti dipasang di bagian kabel positif, yang berwarna merahnya adalah kabel positif. Dan itu resistornya seperti ini untuk menguji lampu, karena kita beri resistor itu karena untuk menguji lampu supaya tidak gampang rusak ya. Itu kita mengujinya memakai resistor supaya tegangannya bisa mengecil. Lalu untuk bahan-bahannya, oh ya tadi saya lupa, nah, kalian juga harus memerlukan ini ya, pasta. Nah, pasta ini fungsinya untuk apa? Pasta ini fungsinya untuk membersihkan ujung solder, ujung timah, ujung solder. Lalu juga ada ini timah ini ya. Ini juga untuk bahan-bahannya yang kita perlukan adalah kabel negatif seperti ini. Lalu ada juga kabel positif. Kabel positif itu yang berwarna merah. Nah, jadi jangan kebalik ya. Jadi yang perlu sobat ingat adalah kabel warna hitam ini merupakan kabel negatif. Nah, kabel positif itu yang warnanya merah. Nah, lalu ada juga ini PCB ini fungsinya nanti untuk dudukan saat kita merangkai lampu. Nah, jadi nanti kabel-kabel yang kita solder, yang kita beri timah itu nanti kita tempel di bagian PCB ini. Lalu ada juga tempat baterai. Ini saya membelinya di toko elektronik, ini harganya 2000 nih sobat. Lalu ada juga saklar. Nah, saklarnya seperti ini sobat.
Untuk saklar ini saya memberi di toko elektronik harganya Rp1.000 untuk saklar. Lalu lampu ini, kalau ini lampu ini berbagai warna ada. Nah, ini untuk nanti untuk memilih warnanya ini biasanya nanti kita mengujinya pakai ini. Yang tadi telah saya pasang R ini. Nah, ini juga sama. Untuk lampunya ini per biji harganya Rp500. Rp500 untuk lampu ini per biji. Oh ya sobat, kita juga membutuhkan yang namanya itu resistor ya. Untuk resistor itu tegangannya 820 ohm. Nah, fungsi dari resistor ini difungsikan untuk mengurangi tegangan pada lampu. Nah, nanti untuk resistor ini kita pasang pada sisi positif kabel merah. Nah, ini terletak pada lampu eksterior yang bagian belakang. Nah, untuk resistor yang kita perlukan ini ada 2 biji ya sobat. Ya, seperti ini resistornya. Lalu ada juga lampu SMD. Nanti untuk proses pemasangannya bagaimana nanti akan saya tunjukkan di video selanjutnya. Seperti ini. Untuk lampu SMD ini keunggulannya dia lebih, untuk menyalanya itu lebih terang. Jadi kalau lampu bis itu kan bagian depan itu kan lebih terang ya. Jadi ini kita menggunakan lampu SMD karena lebih irit tempat. Lalu ada juga ini casing. Nah, untuk casing ini sobat-sobat perlu melubangi ya pada bagian sasis bawah ini. Ini ada tempat baterai dan juga ada tempat saklar seperti ini. Lalu yang pasti juga ada plafon. Nah, untuk plafon ini nanti akan kita beri lampu, dan kita tanda ini. Nanti ada lampu biru dan ada lampu putih. Ini untuk plafonnya seperti ini. Nah, ini dan juga ada muka depan dan belakang. Nah, ini bagian belakangnya, ini nanti kita beri lampu warna merah, dan bagian depannya kita beri lampu warna putih. Sobat, ini kita itu nanti akan merakit 2 skala ya. Ini sebetulnya skala 43 dan skala 50. Kalau yang skala 43 itu kurangnya lebih besar daripada ini. Jadi ini nanti yang kita rakit adalah 2 skala. Kalau ini seluruh badan karena memang polanya seperti ini, dan untuk pola skala 43 itu bagian atasnya ini kita pisah dulu. Jadi kita lebih mengutamakan bagian lampu. Jadi untuk bagian atasnya ini kita skip dulu. Oke, begitu sobat alat dan bahan yang telah saya perkenalkan pada kali ini. Oke sobat, dan ini adalah peta dari rangkaian lampunya. Nah, di sini terdiri dari baterai. Tempat baterai itu kita membutuhkan yang 2 saja ya, yang 2 isi baterai. Karena untuk 2 baterai ini sudah cukup untuk digunakan lampu pada miniatur bis skala 43. Nah, dari baterai ini ada kabel positif dan negatif. Nah, kabel positif ini masuknya di bagian saklar. Nah, dari saklar ini ada lampu depan, lampu interior, dan lampu belakang. Nah, untuk lampu belakang ini kita membutuhkan resistor. Kita menyambungkan resistor dengan tenaga 820 ohm. Nah, ini untuk resistor ini kita kaitkan pada kabel positif yang berwarna merah. Nah, untuk yang berwarna hitam ini merupakan kabel negatif ini. Nah, jadi jangan kebalik ya. Ya, jadi yang warna merah ini merupakan kabel positif dan kabel hitam ini merupakan kabel negatif. Di sini juga terdapat lampu eksterior, itu terdiri dari lampu depan dan belakang, dan lampu interior. Kalau lampu interior itu ya itu semuanya tegangannya sama itu. Jadi ini kabel merah dan hitam ini kita salurkan untuk bagian interiornya. Ya, jadi begitu ya sobat ya, dari peta dari rangkaian lampu ini. Nah, mungkin bagi sobat-sobat yang belum paham peta rangkaian lampunya, sobat bisa simak gambar berikut ini. Nah, ini saya akan memberikan gambar bagaimana nantinya
rangkaian lampu ini akan kita buat. Jadi yang pertama kita pasang itu adalah bagian ini ya, bagian apa ini namanya, PCB kita tempelkan di atas tempat baterai ini. Nah, jadi ini adalah PCB-nya. Lalu setelah PCB terpasang, yang kita pasang pertama kali adalah kabel negatif. Nah, kabel negatif itu adalah yang bagian ini. Nah, ini kabel negatif. Nah, kabel negatif ini kita pasangkan pada PCB terlebih dahulu. Nah, kabel negatif ini merupakan kabel negatif yang langsung nyambung ke baterai. Jadi dari kaki baterai ini kita sambungkan ke PCB. Nah, setelah kabel negatif ini terpasang, yang kita lakukan selanjutnya adalah memasang kabel positif. Nah, kabel positif dari baterai ke saklar. Nah, jadi susunannya seperti ini sobat. Jadi ini kabel positif yang berwarna merah ini kita lilit dan kita masukkan ke lubang saklar yang bagian tengah. Nah, jadi jangan sampai terbalik ya. Nah, ini saklar ini kan ada 3 lubang ya, ada 3 sisi. Jadi yang kita gunakan itu adalah sisi bagian 1 dan 2. Jadi yang ketiga ini enggak, karena yang ketiga ini adalah saklar off dan ini adalah saklar on. Jadi yang kita gunakan adalah 2 saklar ini. Nah, bagian kabel positif ini masuk ke saklar tengah, ke bagian sisi tengah dari saklar ini. Ya, ini bagian yang berwarna merah ini. Lalu terakhir kita memberikan kabel tambahan. Nah, kabel tambahan ini fungsinya untuk tegangan positif pada lampu. Nah, ini seperti ini. Jadi bagian kabel tambahan ini kita lilit pada bagian saklar 1. Nah, ini langsung masuk ke dalam PCB. Nah, bagaimana sobat? Mudah kan? Nah, mungkin bagi sobat-sobat kalian yang masih bingung, petanya susah memahaminya, nah, sobat bisa langsung menyimak gambar ini sobat. Jadi dari sini kita telah membuat kabel positif dan kabel negatifnya yang kita hantarkan langsung ke dalam baterai. Begitu sobat caranya. Oke sobat, dan di sini saya akan menjelaskan bagian negatif dan bagian positif dari sebuah lampu LED ya. Nah, di sini pada bagian negatifnya itu yang saya beri tanda hitam nih. Nah, karena ini nanti kita sambungkan ke kabel hitam, jadi ini saya beri warna hitam. Nah, bagian negatif ini merupakan bagian katoda. Nah, ini merupakan bagian katoda. Ya, ini bagian katoda itu adalah bagian yang di dalam sini, di dalam LED ini. Nah, untuk kaki bagian negatif ini lebih kecil dibandingkan kaki bagian positif. Nah, untuk kaki bagian positif itu seperti ini. Ini lebih panjang dibandingkan kaki negatif. Dan di dalam sini bentuk bidangnya juga lebih kecil, nih namanya anoda. Nah, ini namanya anoda bagian positif ini. Nah, jadi positif ini lebih panjang dibandingkan bagian negatif. Nah, untuk kaki positif ini lebih panjang dibandingkan kaki negatif. Nah, jadi saat nanti kita mengkabel yang bagian positif ini kita kabel ke kabel positif. Nah, bagian negatif ini kita kabel ke kabel negatif yang berwarna hitam. Jadi jangan kebalik ya sobat ya. Jadi saat kita mengkabel kita harus memperhatikan bagian dalam dari LED ini sobat. Nah, ini merupakan bagian dari lampu SMD-nya. Nah, kalian bisa simak sendiri ya. Di sini bagian anoda itu bagian yang lebih lebar, ini namanya anoda. Nah, ini digunakan untuk kaki positif dari lampu SMD. Nah, untuk bagian katoda ini lebih kecil dan lebih sempit. Nah, ini digunakan untuk kaki negatif nih, bagian katoda. Jadi dihafalkan ya, bagian positif dan bagian negatifnya dari lampu SMD. Ya, sobat diecast, ini merupakan bagian belakang dari susunan komponen lampunya. Dan di sini saya akan menunjukkan bagian positif dan bagian negatif dari komponen lampu belakang. Nah, di sini tampak ada kabel. Ini bagian hitam ini merupakan kabel negatif. Nah, ini di sini ini bagian katodanya ini yang lebih lebar. Ini merupakan katoda ya, yang lebih lebar ini. Ini merupakan bagian negatif.
Nah, ini yang nanti akan kita kabel negatif. Lalu bagian positifnya ini. Nah, ini merupakan bagian anoda ini yang berwarna merah ini ya. Ini nanti kita sambung ke bagian kabel yang berwarna merah melalui perantara resistor. Nah, jadi sebelum kita sambung ke kabel merah yang nantinya akan nyambung ke bagian komponen yang tadi sudah kita jelaskan ya, bagian sasis tuh ya. Jadi kita sambung ke bagian resistor terlebih dahulu untuk mengurangi arus dari bagian positif lampu merah ini, sobat. Nah, jadi seperti itu cara merangkai lampu bagian belakang ya. Seperti itulah rangkaian lampu bagian belakangnya. Nah, seperti ini, sobat. Nah, sobat, di sini saya juga akan menjelaskan bagian komponen bagian depan bis ya. Nah, di sini tampak terdapat bagian hitam dan bagian merah. Nah, ini saya ginikan dulu ya. Nah, bagian hitam ini merupakan bagian kabel negatif ya, bagian negatif, dan bagian negatif ini kita sambung ke bagian katoda lampu SMD ya. Katoda ini lebih kecil nih. Kalau katoda ini kita sambung ke kabel negatif yang berwarna hitam. Lalu untuk bagian anoda ini merupakan bagian yang berwarna merah. Nah, ini kita sambung ke bagian yang lebih lebar dibandingkan bagian katoda yang lebih kecil. Nah, bagian anoda ini lebih besar, kita sambung ke kabel positif atau kabel yang berwarna merah seperti ini. Nah, setelah semuanya kita sambung, yang kita lakukan selanjutnya adalah saling menggabungkan antara bagian sisi kiri ke bagian sisi kanan dengan warna yang sama. Nah, ini positif bagian lampu kiri kita sambungkan ke positif bagian lampu kanan, itu dengan warna yang sama. Lalu ini kita gabungkan bagian negatif lampu kiri kita gabung dengan negatif lampu bagian kanan, seperti itu, sobat. Nah, untuk bagian lampu depan ini tidak perlu memakai resistor ya, jadi ini langsung kita lilit dan kita gabung ke komponen sasis yang telah kita buat tadi. Nah, untuk bagian atas ini cukup mudah sekali pada bagian plafon ini. Nah, saya rasa sobat juga tadi sudah bisa menyimak ya bagian positif dan bagian negatif dari lampu LED ya. Dan itu tinggal kita urutkan aja sebetulnya kalau untuk bagian plafon ini. Nah, untuk bagian negatif ini kita sambung ke negatif semua itu. Nah, bagian positif ini kita sambung ke bagian positif semua. Nah, seperti itu, sobat ya.